Oke, ini duka yang mendalam bukan hanya untuk masyarakat Inggris tapi juga masyarakat dunia yang kehilangan Ratu Elizabeth II ini. Meninggalkan legasi yang begitu dalam dan begitu kuat Ratu Elizabeth selama 70 tahun kepemimpinannya. Apa yang ditinggalkan Mbak Dina sebagai fundamental dari kerajaan Inggris di era digital saat ini? Ya, terima kasih dan turut berduka cita untuk masyarakat Inggris dan juga negara-negara persemakmuran ya yang baru saja kehilangan Ratu Elizabeth. Kita juga turut berduka cita. Jadi yang ditinggalkan saya kira satu hal yang fundamental itu adalah monarki konstitusional ya di Inggris karena Ratu Elizabeth ini sudah melalui 15 orang perdana menteri di Inggris dari berbagai partai ya, konservatif dan Labour, dengan segala masalah yang berkecamuk, tapi tetap bisa mempertahankan peranan yang signifikan dari kerajaan ke dalam pemerintahan eksekutif di Inggris. Ini satu hal yang luar biasa karena sebenarnya penolakan terhadap monarki juga bukannya tidak ada gitu di Inggris, tapi manuver-manuver dari Ratu Elizabeth semasa hidupnya berhasil membuat peranan kerajaan tidak menurun sama sekali ya dalam setiap langkah eksekutif. Pasti eksekutif itu berkonsultasi dekat dengan raja atau ratu pada saat itu. Peran kerajaan tidak menurun, begitupun akhirnya selama 70 tahun kepemimpinannya ini banyak sekali skandal-skandal sebenarnya yang menerpa kepemimpinan Ratu Elizabeth II. Anaknya sekarang akan menggantikan posisi Ratu Elizabeth II, Pangeran Charles III. Nah, apa nih PR dari Pangeran Charles untuk meneruskan legasi yang sudah ditinggalkan oleh Ratu Elizabeth ini, Mbak Dina? Ini pekerjaan yang berat ya menurut saya untuk raja yang baru, Raja Charles III. Karena beberapa hal. Pertama, tadi keberlangsungan monarki konstitusional itu juga bukan satu hal yang otomatis. Satu hal yang menurut saya masih akan diperjuangkan seiring dengan berjalannya waktu, kemudian juga tindakan-tindakan keputusan yang diambil oleh sang raja ini akan menentukan juga penerimaan masyarakat terhadap sistem yang masih selama ini berhasil bertahan ini. Apakah masih akan seperti itu? Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari posisi Inggris yang tetap dalam keinginan untuk Brexit ya, keluar dari Uni Eropa, tapi sampai sekarang belum menemukan deal yang tepat dengan Uni Eropa, itu berarti PR ini benar-benar masih menggantung, dan ini seperti maju kena mundur kena ya. Jadi Perdana Menteri sudah berganti sampai 3 kali, dan Perdana Menteri yang sekarang yang baru beberapa hari lalu sudah jumpa Ratu, juga ternyata popularitasnya tidak tinggi ya di kalangan masyarakat karena dia tidak dipilih melalui pemilu tetapi melalui partainya saja menggantikan Boris Johnson. Jadi itu PR kedua. PR ketiga, energy crisis ya. Ini sedang melanda besar-besaran di Eropa, dan Inggris ini karena selama ini sangat melekatkan diri pada harga pasar, harga energi itu luar biasa meningkatnya 9 kali lipat lebih ya. Jadi bisa dibayangkan masyarakat kebanyakan di Inggris itu mengalami kesulitan yang luar biasa untuk kehidupan sehari-hari. Ini seperti api dalam sekam ya dalam situasi yang seperti sekarang. Tentu seperti biasa Perdana Menteri berharap ada petunjuk, ada langkah-langkah yang bisa diambil juga untuk konsultasi. Nah, entah ini apakah bisa disediakan juga oleh Charles. Keempat, Charles itu terakhir kan muncul dalam beberapa forum internasional sebagai tokoh yang mengangkat isu global warming ya, soal climate change yang harus betul-betul punya tindak lanjutnya. Sampai hari ini sejak beliau bicara di COP26 belum kelihatan ada progres apapun di tingkat internasional. Jadi ini kredibilitas beliau juga ya, jaringan beliau itu harus dikembangkan, berarti harus ditingkatkan, bukan sekedar komitmen dari beliau sebagai kepala negara di Inggris, tapi juga dukungan beliau yang lebih konkret lah ya untuk agenda ini bisa meluas penerimaannya di negara lain, terutama Amerika nih ya. Oke. Yang sekarang sebenarnya udah jadi aliansinya, tapi belum kelihatan ada komitmen yang berubah nih.
soal Nah, climate ini change. kita lihat secara internal dulu. Tadi masalah-masalah seperti Brexit yang nggak kelar-kelar, lalu juga ada harga energi dan gas yang sekarang tinggi, akhirnya membuat inflasi juga cukup tinggi di Inggris. Sebenarnya ini kalau kita lihat kan Perdana Menterinya juga baru naik ya, Mbak Dina. Jadi sama-sama mulai dari nol nih, Raja Charles dan juga Liz Truss begitu. Menurut pandangan Mbak Dina, bisakah Pangeran Charles mendobrak segala permasalahan yang saat ini sedang terjadi di Inggris tadi, Mbak Dina? Itu yang saya masih tanda tanya juga ya. Kita belum bisa bicara sekarang, ini tergantung dari perkembangan situasi. Kalau secara pengalaman beliau bertahun-tahun menjadi putra mahkota, kita kan lihat keterlibatan beliau di dunia praktis politis terbatas sekali ya. Sangat seremonial lah kecenderungannya. Jadi isu hari ini tidak bisa diselesaikan secara seremonial. Dan pertanyaan saya yang fundamental yang tadi, apakah jaringan beliau, jaringan politik, jaringan kerjasama bisnis, itu ada yang bisa menggerakkan kebuntuan ya, yang sekarang ada di mana-mana gitu, segala belahan dunia termasuk di Eropa. Jadi antar negara Eropa pun saat ini komunikasinya kan sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi menurut saya, apakah seorang yang setaraf Raja Charles ini bisa punya terobosan-terobosan, yaitu kita saksikan bersama saja nanti. Oke, tapi kalau bicara soal hubungan dengan negara-negara lain, terutama tadi yang semakin erat gitu dengan Amerika Serikat, apakah Mbak Dina melihat akan ada perubahan yang signifikan dengan hubungan politik luar negeri Inggris dengan negara-negara sahabatnya? Kalau dengan Amerika Serikat dan Australia sebagai sekutu yang saat ini sudah membentuk AUKUS ya, aliansi pertahanan keamanan itu di kawasan yang aktif di terutama Indo-Pasifik, kemungkinan besar selama Amerika Serikat masih di bawah Joe Biden itu masih bisa bertahan. Jadi windows of opportunity-nya untuk mengatur ulang lah transisi segala macam tuh ada di situ negosiasinya. Perdana Menteri Albanese dari Australia saya kira harusnya demi kepentingannya sendiri juga tidak memilih satu langkah yang drastis ya untuk mengubah aliansi tersebut. Tapi kita lihat kebuntuan-kebuntuan dari situasi menghadapi Rusia ini kan belum selesai sebenarnya. Jadi setahun menunggu lagi itu saya kira waktu yang sangat lama dan sangat mahal untuk persekutuan ini. Pada intinya sebenarnya negara-negara Eropa terutama masyarakatnya sudah tercekik ya, sudah levelnya segini gitu untuk merasakan kebutuhan sehari-hari meningkat dengan sangat tajam. Jadi menurut saya sih nggak mungkin kalau nggak ada terobosan dalam tahun depan, saya kira pasti akan ada tuntutan untuk perubahan yang sangat drastis. Nah itu yang kita belum tahu ya arahnya apa, karena tergantung manuver yang dipilih oleh Amerika, Australia ataupun Inggris. Lalu yang kedua mungkin negara-negara Commonwealth ya, saya kira negara-negara persemakmuran ini selama ini kan relasinya tadi diayun oleh Ratu Elizabeth dalam bentuk platform dialog-dialog informal antar eksekutif ya, kepala eksekutif dari negara-negara ini. Pertanyaannya, dalam situasi yang kritis dan genting nih ekonomi Inggris, apakah bisa kerjasama ini dimanifestasikan menjadi bentuk yang lebih konkret bisa menguntungkan Inggris, terutama dagang ya? Karena kalau mitra dagang ya terutama membeli produk-produk Inggris itu berkurang juga akibat krisis ini, di situ pasti akan sangat terasa masyarakat Inggris makin terpuruk lagi ekonominya, dan ini pasti menimbulkan gejolak ya di dalam negeri Inggris. Oke, nah jadi ini yang kita nantikan karena kondisi Inggris pun saat ini sedang tidak baik-baik saja, kondisi ekonominya juga sedang bergejolak. Ini yang dinantikan, adakah gebrakan-gebrakan dan dobrakan yang dilakukan oleh Raja Charles III sebagai pengganti dari Queen Elizabeth II. Mbak Dina, terima kasih sudah berbagi informasi pagi ini di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Mbak Dina.